Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar nih hari ini? Nah, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, walaupun kita semua PJJ dari rumah, tapi kalian harus tetap memperhatikan dan mempelajari semua materi-materi yang telah diberikan dan kita pelajari di video pembelajaran ini ya. Dan satu lagi, kalian harus tetap sehat dan semangat. Selanjutnya akan ada video yang berisikan materi-materi dari pelajaran ini. Yuk kita simak video penjelasan yang satu ini. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas bab tentang membuat robot. Secara garis besar, tahapan pembuatan robot dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu perencanaan, pembuatan, dan uji coba. Tahapan pembuatan robot dapat kita lihat pada bagian rincian alur membuat robot. Tahapan pertama dimulai dengan perencanaan, yaitu pemilihan motor, pemilihan sensor, dan pemilihan mikrokontroler. Tahapan kedua yaitu pembuatan, meliputi pembuatan mekanik, pembuatan elektronik, dan pembuatan program. Tahapan yang terakhir adalah tahapan uji coba. Dalam tahapan ini, kita merencanakan apa yang akan kita buat. Kita tentukan dulu akan membuat robot yang seperti apa dan berguna untuk apa. Hal yang perlu ditentukan dalam tahapan ini adalah dimensi, yaitu panjang, lebar, tinggi, dan perkiraan berat robot. Robot KRI berukuran tinggi sekitar 1 meter, sedangkan tinggi robot KRCI sekitar 25 cm. Struktur material, apakah dari aluminium, besi, kayu, plastik, atau yang lainnya. Kemudian, cara kerja robot, berisi bagian-bagian robot dan fungsi dari bagian-bagian itu sendiri. Misalnya, lengan, conveyor, lift, dan power supply. Hal berikutnya yang perlu ditentukan dalam tahapan ini adalah sensor yang dipakai. Tentukan terlebih dahulu sensor apa saja yang akan dipakai. Contohnya, touch sensor, light sensor, sensor color, atau yang lainnya. Kemudian, mekanisme, bagaimana sistem mekanik agar robot dapat menyelesaikan tugasnya. Kemudian, metode pengontrolan, bagaimana robot dapat dikontrol dan digerakkan, mikroprosesor yang digunakan, dan blok diagram sistem. Kemudian ada strategi untuk memenangkan pertandingan. Jika menang, robot akan diikutkan lomba robot. Tahapan kedua untuk pembuatan robot adalah tahap pembuatan. Ada 3 pekerjaan yang harus dilakukan dalam tahapan ini, yaitu pembuatan mekanik, pembuatan elektronik, dan programming. Masing-masing membutuhkan orang dengan spesialisasi yang berbeda-beda, yaitu spesialis mekanik, yaitu bidang ilmu yang cocok adalah teknik mesin dan teknik industri. Kemudian, spesialis elektronika, bidang ilmu yang cocok adalah teknik elektro. Lalu, spesialis programming, bidang ilmu yang cocok adalah teknik informatika. Jadi, dalam sebuah tim robot, harus ada personel-personel yang memiliki kemampuan tertentu dan saling mengisi. Hal ini diperlukan dalam membentuk tim robot. Bidang ilmu yang telah disebutkan tadi tidak harus diisi oleh mahasiswa alumni jurusan dari program studi tersebut. Misalnya, boleh saja mahasiswa jurusan teknik mesin belajar programming. Apabila mengikuti lomba robot, dibutuhkan sebuah tim yang solid. Tetapi, buat kamu yang tertarik membuat robot karena hobi atau ingin belajar, semua bisa dilakukan sendiri. Karena kamu tidak terikat dengan waktu dan deadline. Jadi, kamu bisa melakukannya dengan lebih santai. Setelah gambaran garis besar bentuk robot dirancang, maka rangka dapat mulai dibuat. Umumnya, rangka robot untuk kontes terbuat dari aluminium kotak atau aluminium siku. Satu ruas rangka terhubung satu sama lain dengan keling aluminium. Keling adalah semacam paku aluminium yang berguna untuk menempelkan lembaran logam dengan erat. Rangka robot-robot untuk kontes lebih variatif, bisa terbuat dari plastik atau besi panjang seperti jeruji.
Pembuatan sistem elektronika. Bagian sistem elektronika dirancang sesuai dengan fungsi yang diinginkan. Misalnya, untuk menggerakkan motor DC diperlukan hub brake. Sedangkan untuk menggerakkan relay diperlukan saklar transistor. Sensor-sensor yang akan digunakan dipelajari dan dipahami cara kerjanya. Misalnya, sensor jarak bisa menggunakan SRF04, GP2D12, atau merakit sendiri modul sensor ultrasonik atau inframerah. Sensor arah bisa menggunakan sensor kompas CMP-S03 atau Dinsmore. Sensor suhu bisa menggunakan LM35 atau sensor yang lainnya. Sensor nyala api atau panas bisa menggunakan UV-tron atau thermopil. Sensor line followers atau line detector bisa menggunakan LED dan fototransistor. Tampilan layar berikut menampilkan gambar-gambar dari sensor jarak, sensor suhu, sensor line detector, sensor arah, dan sensor api. Tahap pembuatan sistem elektronika meliputi 3 tahap, yaitu desain PCB, misalnya dengan program Altium DXP, kemudian pencetakan PCB bisa menggunakan ProBoard, dan perakitan serta pengujian rangkaian elektronika. Tahapan berikutnya adalah pembuatan software atau program. Pembuatan software dilakukan setelah alat siap untuk diuji. Software ini ditanamkan atau di-download pada microcontroller sehingga robot dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Tahap pembuatan program ini meliputi perancangan algoritma atau alur program. Untuk fungsi yang sederhana, algoritma dapat dibuat langsung pada saat menulis program. Untuk fungsi yang kompleks, algoritma dibuat dengan menggunakan flowchart. Kemudian, penulisan program dan penulisan program dalam bahasa C, assembly, basic, atau bahasa yang paling dikuasai. Setelah itu, kita akan melakukan compile dan download, yaitu mentransfer program yang kita tulis kepada robot. Setelah semua tahap dilakukan, maka tahapan terakhir adalah uji coba. Setelah mendownload program ke microcontroller atau otak robot, berarti kita siap melakukan tahapan terakhir dalam membuat robot, yaitu uji coba. Nah, gimana tadi video penjelasan materi kali ini? Sudah cukup jelas kan? Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran saya kali ini anak-anak. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.